언젠가 네 눈물이 멈추길 언젠가 네 어둠이 거칠. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzan Asmara Sari Kasdani dengan NIM 1807339. Di sini saya akan menerangkan tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar ini menurut Tournai 1973 mengungkapkan ada 8 keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil juga perorangan. Nah, yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran, guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan guru akan menentukan kualitas apa jawaban dari peserta didik. Ada 2 keterampilan bertanya guru, yaitu bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Pertama, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan singkat, juga pemberian acuan, memusatkan perhatian, memberi giliran, dan menyebarkan pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan. Yang kedua, keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan ini merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya lanjutan yang perlu dikuasai guru ini meliputi pengubahan tuntutan, tingkat kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan mendorong terjadinya untuk berinteraksi. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan di sini disebut juga reinforcement, merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan ini dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Penguatan secara verbal ini juga berupa kata-kata dan kalimat pujian seperti bagus, tepat, atau seperti contohnya, wah, pekerjaanmu bagus sekali, seperti itu, dan memberi pujian terhadap sesuatu yang simpel atau hal yang terkecil. Juga bisa dengan mendekati peserta didik dengan memberikan sentuhan, acungan jempol, dan kegiatan yang menyenangkan lainnya. Penguatan ini dilakukan bertujuan untuk bisa meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, juga merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran dalam upaya untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi adanya kejenuhan. Variasi belajar dalam kegiatan belajar ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu variasi dalam mengajar, penggunaan sumber media, dan pola interaksi dalam kegiatan. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada variasi dalam mengajar. Terus dapat dilakukan sebagai berikut. Variasi suara. Seperti contohnya variasi suara dalam PAUD itu seperti seorang guru yang sedang bercerita kepada peserta didiknya dengan menggunakan suara-suara yang berbeda seperti suara binatang, suara hewan buas, seperti itu. Dan guru memusatkan perhatiannya dengan bisa mengubah-ubah suaranya seperti ada apa, atau suara yang agak melengking, ada apa, seperti itu. Bisa menjadi anak-anak, bisa menjadi ataupun orang dewasa, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua, membuat kesenyapan sejenak. Guru harus bisa membuat suasana kelas seketika hening
seperti melakukan tepuk atau melakukan seperti itu tiba-tiba. Nah, selanjutnya mengadakan kontak pandang dengan peserta didik. Mengadakan kontak pandang dengan peserta didik khususnya di PAUD itu sangat diperlukan karena seorang anak usia dini tidak bisa memusatkan perhatian lebih dari 5 menit karena pusat perhatian itu sangat cepat ya, karena dia tidak bisa fokus berlama-lama. Nah, selanjutnya variasi gerakan badan dan mimik wajah. Kalau ini guru akan bisa memberikan pandangan, juga memberikan gerakan badan yang tadinya guru duduk, tapi dengan memusatkan perhatian agar mengubah suasana kelas, guru bisa menjadi berdiri maupun bergerak bebas, atau mimik guru yang membuat suasana menjadi lebih kondusif. Nah, jika selanjutnya mengubah posisi kegiatan. Posisi kegiatan bisa dari duduk jadi berdiri maupun sebaliknya. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar dapat dilakukan sebagai berikut. Variasi untuk menentukan alat dan bahan yang dapat dilihat, variasi alat dan bahan yang dapat didengar, variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. Selanjutnya, variasi penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, variasi dalam pola interaksi dan variasi dalam kegiatan dapat dilakukan, yaitu variasi dalam pengelompokan peserta didik, variasi tempat kegiatan pembelajaran, variasi dalam pola pengaturan guru, variasi dalam pengaturan hubungan guru dengan peserta didik, maupun variasi dalam pengorganisasian pesan. Audio Jungle. Nah, yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Menjelaskan di sini adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Juga terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan penjelasan. Yang pertama, penjelasan dapat dilakukan selama pembelajaran. Itu penjelasan harus menarik perhatian peserta didik. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan materi pembelajaran. Lalu materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dan bermakna bagi peserta didik. Juga penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik itu sendiri. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup. Guru harus bisa mempunyai skill dari keterampilan membuka dan menutup untuk bisa memulai pembelajaran di kelas. Nah, apa sih membuka dan menutup ini? Membuka dan menutup ini pembelajaran merupakan dua kegiatan yang harus rutin dilakukan guru untuk bisa memulai dan mengakhiri pembelajaran. Membuka dan menutup pembelajaran yang dilakukan secara profesional akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran yang seperti membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik memiliki kejelasan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan. Peserta didik juga bisa memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan kegiatan pada hari ini, ataupun peserta didik bisa memahami hubungan apa pengalaman yang bisa dimiliki dengan hal-hal yang akan. Nah, yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi bertatap muka untuk mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Hal-hal ini perlu diperhatikan juga bimbingan diskusi seperti berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperluas masalah atau urun pendapat. Yang ketiga,
ketiga, menganalisis pandangan peserta didiknya. Yang keempat, meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Lalu yang terakhir, menutup diskusi. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Nah, pengelolaan kelas ini sangat perlu dilakukan juga dalam pembelajaran. Nah, guru harus bisa mengelola kelas dengan baik. Nah, apa sih pengelolaan kelas ini? Pengelolaan kelas ini merupakan keterampilan guru untuk bisa menciptakan iklim pembelajaran yang lebih kondusif dan mengendalikannya secara lebih baik lagi. Nah, jika ada terjadi gangguan dalam pembelajaran, ada prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas ini, seperti kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, luas, penekanan pada hal positif, dan penanaman disiplin. Lalu, keterampilan mengelola kelas ini perlu memiliki komponen sebagai berikut. Penciptaan dan pengelolaan iklim pembelajaran, menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang, mendekati, memberikan pernyataan dan memberi reaksi terhadap gangguan kelas, membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk yang jelas, memberi teguran secara bijaksana, memberi penguatan jika diperlukan. Keterampilan yang berhubungan dengan penilaian kondisi belajar yang optimal, modifikasi perilaku, mengelola kelompok dengan cara meningkatkan kerjasama juga keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah, juga bisa menemukan dan mengatasi perilaku apa yang bisa menimbulkan masalah. Yang terakhir, yang ke-8 ini, keterampilan mengajar kelompok juga maupun perorangan. Pengajaran kelompok kecil maupun perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mungkin guru bisa memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dengan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dan peserta didik. Yang pertama, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam memberikan tugas, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses awal, supervise, dan interaksi pembelajaran, juga perencanaan penggunaan ruangan. Nah, contohnya seperti di PAUD, kita bisa mengelompokkan beberapa anak, juga seperti mengelompokkan dalam suatu kegiatan seperti kegiatan bermain, kegiatan seni, dan kegiatan berhitung, dan lain-lain seperti itu. Kita membuat kelompok-kelompok kecil di dalam. Nah, dengan menguasai keterampilan bertanya, memberi penguatan, menggunakan variasi, menjelaskan, membuka, dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil maupun perorangan, guru akan dapat menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.